Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyelidiki dugaan kartel dalam kasus penimbunan 1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita langsung bergabung dengan Ketua KPPU Ukay Karyadi. Selamat siang Pak Ukay, salam sehat selalu. Selamat siang, Mas Tommy. Langsung Pak Ukay, ini sejauh mana penyelidikan dugaan kartel dalam kasus penimbunan 1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang sejauh ini? Ya sebenarnya kalau terkait dugaan kartel itu atau pelanggaran persaingan usaha, bukan hanya kartel ya, bisa juga penetapan harga maupun integrasi vertikal, itu sudah dilakukan KPPU semenjak di bulan lalu di Januari. Nah, kejadian adanya indikasi penimbunan di Sumatera Utara ini, di Deli Serdang, ini menjadikan sinyal terjadinya kartel itu semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan yang diduga tersebut tentunya akan kami periksa apa motivasinya mereka melakukan tanda petik ya menimbun tersebut. Apabila itu dimaknai sebagai upaya menahan pasokan dalam rangka untuk menaikkan harga, tentunya ini bisa masuk ke wilayah pelanggaran persaingan usaha. Ya Pak Ukay tadi menyebutkan lebih dari 1 perusahaan yang tengah diselidiki. Mungkin boleh di-share nih Pak, berapa jumlah perusahaan yang saat ini sedang dalam proses Ya, investigasi? yang sudah diagendakan itu sekitar 15 diperiksa, 11 sudah hadir ya, sudah diperiksa, tetapi yang dimintain dokumen itu sekitar 45 untuk dimintain data-datanya untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran terhadap belasan perusahaan tersebut. Sehingga kini sudah 11 perusahaan diperiksa ya produsen. Nah untuk pekan ini KPPU mengagendakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha di retail, baik retail modern maupun tradisional. Nah di hari ini sendiri KPPU sudah mengagendakan memeriksa 2 perusahaan retail dan di hari Kamis dan Jumat 2 asosiasi retail modern dan pedagang pasar tradisional. Baik, jika pemeriksaan atau investigasi telah dilakukan sejak Januari lalu, jumlah prosentase terkait tadi kartel ataupun hal lain, sebenarnya besarannya mana Pak? Apa tadi? Sejak Januari hingga saat ini, tadi sudah disebutkan ada beberapa upaya pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan. Tapi dari sisi prosentase, mana yang lebih besar jumlah kasus yang ditemukan oleh KPPU saat ini terkait membandingkan dengan jumlah misalnya ada upaya menimbun atau dan lain-lain? Ya, jadi KPPU sudah memantau problem di pasar minyak goreng ini, yaitu ketika ada kenaikan harga yang sangat drastis ya di akhir tahun lalu. KPPU sudah melakukan kajian apakah hal tersebut ada masuk ke wilayah pelanggaran persaingan usaha atau tidak. KPPU melihat ada indikasi kartel karena perusahaan-perusahahan atau produsen minyak goreng ini adalah perusahaan yang memiliki pasokan bahan baku dari kebunnya sendiri sebenarnya yang besar-besar itu. Oke. Oleh karena itu, ketika memiliki pasokan kebun sendiri, tetapi ketika menaikkan harga mereka relatif berbarengan. Jadi seperti kompak gitu ya, menaikkan harganya kompak pada kisaran harga yang sama. Padahal mereka memiliki pasokan bahan baku dalam ini CPO dari kebun sawitnya masing-masing. Nah ini kan bisa mengandung tanda tanya. Harusnya kan ketika perusahaan A menaikkan harga minyak gorengnya, ini kalau perusahaan B-nya tidak ikutan menaikkan, menjadi peluang ya untuk merebut pasar minyak goreng perusahaan A kalau itu mereka bersaing. Nah karena struktur pasarnya juga di pasar minyak goreng ini adalah oligopoli, cenderung oligopoli dan juga terintegrasi secara vertikal sampai ke hulunya, tentunya untuk terjadinya kartel sangat besar karena pelakunya sedikit. Ya, karena pelakunya sedikit tentunya bukan hal yang sulit untuk terjadinya kartel. Namun demikian tentunya KPPU harus mencari alat bukti yang cukup untuk dibawa ke persidangan untuk membuktikan apakah sudah terjadi kartel apa belum. Kira-kira berapa lama Pak kita akan melihat hasil dari investigasi ini? Nah kalau investigasi ini tidak bisa dipastikan ya, kami ini menjadi yang pasti ini kasus ini menjadi prioritas KPPU
Jadi kasus-kasus yang lain kami relatif ditunda dulu untuk memprioritaskan kasus minyak goreng ini karena memang kian hari problem minyak goreng ini belum terselesaikan oleh pendekatan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi pasar makin relatif tidak terkendali, kelangkaan terjadi di mana-mana, sementara harganya walaupun sudah ada harga eceran tertinggi, tapi diimplementasi di lapangan itu susah untuk terjadi. Selain desakan untuk percepatan pendistribusian, jika ada temuan-temuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, apa sanksi yang paling bisa kita lihat jika memang terbukti ada upaya sindikat atau misalnya penimbunan? Ya. Kalau penimbunan itu masuk wilayah di kepolisian ya, pidana, tapi kalau untuk pelanggaran persaingan usaha, baik itu misalnya pelanggaran penetapan harga, pelanggaran kartel maupun integrasi vertikal, itu KPPU bisa menjatuhkan denda minimal 1 miliar, maksimalnya itu 50% dari keuntungan atau 10% dari penjualan dari perusahaan tersebut. Baik Pak Ukay, terakhir nih, selain Deli Serdang, kami juga dapat info ada temuan 2 ton minyak goreng yang belum didistribusikan. Sejauh apa KPPU melihat hal ini? Nah, hal-hal tersebut harusnya kan tidak terjadi ya. Katakanlah apapun alasannya, misalnya seperti di Deli Serdang, katanya kan untuk kebutuhan industri yang terafiliasi dalam perusahaan tersebut. Padahal kan kebutuhan tersebut tidak serta-merta langsung digunakan kan. Harusnya kalau pabrik minyak gorengnya itu tetap berproduksi, tentunya si perusahaan yang terafiliasi tersebut, industri mie instan itu bisa juga memperoleh pasokan minyak goreng tidak sekaligus banyak seperti itu. Nah, makanya ketika ada menyetop tidak disalurkan ke pasar, tentunya menjadi tanda tanya apakah itu dalam kerangka untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengurangi pasokan atau tidak. Kejadian-kejadian seperti ini kan banyak juga di daerah-daerah lain ya, walaupun dengan volume dan kasus yang berbeda, tapi pada intinya itu semakin menguatkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut selain tidak mengindahkan kebijakan pemerintah untuk HET dan DPO dan DMO juga bisa menguatkan adanya indikasi kartel. Baik Pak Ukay, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI di siang ini dan salam sehat selalu.